bekerja dipinjam namanya saja, dicatat saja gitu. Yoris Pak. Analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat Aka tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Makanya Aka sering mengajak sahabat-sahabat Aka untuk membedakan antara yayasan yang kantornya di Ciseti, yang ketua pengurus yayasan adalah saudara Yoris, dan lembaga pendidikan yayasan yang kantornya sekolahnya di Serang Panjang sana, sahabat-sahabat Aka. Karena kita membahas kasus Rajapati ini, sumber keuangannya adalah di lembaga pendidikan yayasan sekolah. Tentunya kita akan mencoba memahami orang yayasan siapakah yang dominan, kan begitu, bekerja sama dengan orang sekolah. Kan ini duduk permasalahannya. Ini pemahaman. Jadi kalau seperti wawancara sering kita lihat ini mau Yoris maupun PH-nya ini gitu, mereka membahas yayasan. Apa sih sumber keuangan yayasan? Tolong tunjukkan. Aka akan menunjukkan sumber keuangan mereka, salah satunya dana BOS tahun 2021 gitu. Kita harus berpikir cerdas kembali gitu. Silakan sahabat-sahabat Aka, tolong bantu Aka. Pernahkah Yoris bekerja selain di yayasan itu? Apakah kalau dia bukan bapaknya yang mendirikan atau membuat itu yayasan, dia menjadi ketua pengurus yayasan? Kalau Aka yang punya yayasan gak akan Aka angkat, orfoin aja gitu pemahaman. Karena ini yayasan ini, Yosep itu adalah pembinanya gitu. Dia sudah menyerahkan kepada anak dan istrinya gitu. Kalau tidak percaya, mari kita dengarkan dulu potongan video ini. Kalau yayasan itu sebenarnya ada masalah nggak sih, Kang Yoris sama Pak Yosep ini, soal pengelolaannya ada masalah? Jadi kalau pengelolaannya, uang yayasan ini kan dulu kan yang megang itu kan Pak Yosep yayasan itu ya. Cuman dilimpahkan ke Yoris itu di tahun 2015 yayasan itu dilimpahkannya ke Yoris. Itu pun Yoris pun tidak bekerja efektif karena itu hanya diambil secara ini aja ya tinggal saja lah, dalam artian dia hanya bekerja dipinjam namanya saja, dicatat saja gitu. Sehingga makanya dia tidak tahu menahu masalah tentang keuangan yayasan, berapa yang masuk, jumlah siswanya berapa, dia tidak tahu menahu. Kan terjadi Hey guys, ketemu lagi dengan Yoris Channel. Sekarang kita ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Subang. Kita sedang mengaktifkan akun-akun yang ada di sekolah ya. Terus tontonin channel Yoris MPO ya. Selamat siang Pak Dedi. Bisa minta klarifikasi begitu Pak Dedi ya. Ini saya sudah kirimkan video Yoris and Family dengan judul sedang apa di dinas kabupaten. Yoris ngapain ya? Itu yang diupload tanggal 3 Januari. Pak Dedi ada di sana. Bisa dijelaskan Pak Dedi? Pak Dedi sedang apa bersama Yoris di sana? Sebab di sana disebutkan sedang mengurus akun sekolah. Begitu Pak Dedi. Kalau dalam video yang tadi saya ngurusin rekom dari dinas untuk siplah Pak tahap 3 2021. Lalu kenapa harus ke dinas pendidikan Pak Dedi? Ya karena akunnya kan dikunci sama itu Pak, sama dinas pendidikan. Yang tahu kan dinas pendidikan akun siplah. Sambil kita bikin rekomendasi teh Pak dari Kabid buat pengambilan yang sisanya teh siplah itu. Lalu Pak Dedi, apakah sisa siplah itu belanja itu dari SMP atau SMK yang mau diurus pada hari itu? Itu yang SMP, bukan yang SMK. Itu rekom dari, kan harus ada rekom kalau pencairan siplah itu. Kalau siplah itu pengajuannya sama kepala sekolah Pak.
kepala sekolah, pihak sekolah sama CP. Sahabat-sahabat AK, kita berhentikan dulu potongan video wawancara AK dengan Dedi. Di sana Dedi mengatakan pengajuan siplah dilakukan kepala sekolah dan CP. Pertanyaannya, kepala sekolahnya nggak ikut, CP-nya apa ikut gitu kan? Kembali lagi sahabat-sahabat AK. Jadi di sini sahabat-sahabat AK, akun siplah itu adalah akun untuk pengadaan barang dan jasa di sekolah. Misalnya buku, buku, meja, kursi dan sebagainya sahabat-sahabat AK. Pertanyaannya, kalaulah sekolahnya bermasalah, muridnya banyak fiktif, katakanlah begitu, apakah belanjanya juga tidak fiktif? Kan seperti itu pertanyaannya, karena dasarnya adalah berdasarkan fiktif. Lalu nanti sahabat-sahabat AK, belanja-belanja ini, modal-modal ini, ataupun dari Arkas, yaitu aplikasi untuk ke depan, misalnya nanti untuk anggaran tahun 2022 dan sebagainya, sahabat-sahabat AK, tentunya ini perlu dikoordinasikan dengan bendahara, yaitu Bu Tuti dan Amel. Inilah yang AK bilang itu bekerja samanya antara ketua pengurus yayasan, bendahara, dan sekretaris. Tidak terlepas harus dengan kepala sekolah dan bendahara sekolah, yaitu Amel, sahabat-sahabat AK. Jadi di sini sebenarnya makanya AK sering bilang, kalau masalah uangnya itu sih gampang-gampang saja gitu. Cuma pengaturan, pelaporan, penggunaan itu, ini ya yang AK analisa selama hari ini akan bermasalah. Karena dasarnya bermasalah. Kan seperti itu ini pemahamannya. Jadi mari kita dengarkan dulu. Apa sih yang dimaksud dengan siplah itu? Siplah ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mendukung sekolah dalam mengadakan pengadaan barang dan jasa atau PBJ yang bersifat secara online atau memanfaatkan sistem pasar online atau online marketplace. Bisa melakukan transaksi menggunakan bantuan operasional sekolah melalui aplikasi Siplah. Nah, aplikasi Siplah ini adalah aplikasi yang terintegrasi dengan data Dapodik. Jadi, untuk melakukan login ke aplikasi, melakukan pemutakhiran akun Dapodik. Nah, caranya adalah menambahkan 2 akun untuk ke dalam Siplah, yaitu akun kepala sekolah dan akun bendahara BOS. Begini Pak Dedi, singkat sajalah gitu. Apakah Pak Dedi pernah memegang akun-akun itu? Kan begitu. Siapa yang memegang akun-akun itu? Gitu, baik itu akun Dapodik maupun akun Siplah, sepengetahuan Pak Dedi. Yoris Pak. Pak Dedi, di Siplah ini terintegrasi ke data Dapodik. Pertanyaannya buat Pak Dedi, itu kan masih bulan Januari. Apakah Pak Dedi sudah terdata di data Dapodik sebagai bendahara BOS? Gitu. Lalu sepengetahuan Pak Dedi, siapa pada saat itu di akun Siplah itu atau di data Dapodik sebagai bendahara BOS dan kepala sekolah? Itu Pak Dedi. Karena kita ingin tahu kenapa orang yayasan yang mengurus tentang sekolah akun Siplah. Begitu Pak Dedi. Tolong dijawab sesingkat-singkatnya Pak Dedi. Belum masuk Pak. Kalau itu kepala sekolahnya masih Pak Dadang Wahyudin yang dulu keluar itu. SMK itu Dapodiknya masih Wahyu sama Amel. Udah itu kepala sekolah udah ada Pak. Kan dia masih pakai Pak Dadang, belum dirubah itunya Dapodiknya. Kan laporan yang untuk pencairan BOS tahap 1 tahun 2022 itu kan pelaporannya harus yang di tahap 2 tahun 2001 Pak, 2021. Ya kan itu harusnya saya sama Pak Iwan. Ya. Dalam laporan di bawahnya kan Bu, bendahara siapa, kepala sekolah siapa. Itu masih Amel sama
Wahyu.